Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dendra Kusuma dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Koba. Pada pembelajaran kimia kali ini, saya akan membuat video pembelajaran materi hukum Faraday. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum Faraday 1. Hukum Faraday 1 adalah massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode. Elektrode di sini artinya pada katoda dan anoda. Selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Artinya di mana massa zat berbanding lurus dengan muatan listrik. Rumusnya adalah sebagai berikut. M sama dengan E dikali F. Nah, dari rumus tersebut akan kita uraikan lagi dengan yang pertama itu adalah menggantikan F ini dengan F sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Maka rumus M sama dengan E dikali F ini kita ganti dengan I dikali T dibagi 96.500. Jadi M sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Nah, yang selanjutnya dari rumus yang ini bisa kita uraikan lagi atau kita ubah bentuknya dengan menggantikan nilai E sama dengan AR dibagi N. Maka rumus M sama dengan AR dikali I dikali T dibagi N dikali 96.500. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus tersebut tergantung dengan pertanyaan soal atau yang diketahui pada soal tersebut. Dengan keterangan M sama dengan massa zat dalam satuan gram, E sama dengan massa ekivalen zat, I sama dengan kuat arus listrik dalam satuan ampere, T sama dengan waktu dalam satuan detik atau second, N sama dengan valensi, F sama dengan Faraday. Nah, di sini kan ada N. N ini adalah valensi. Nah, valensi itu biasanya itu ada yang logam. Nah, logam contohnya CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Nah, karena yang logam yang ditanya yaitu Cu2+, maka Cu2+ ini akan mengalami reaksi reduksi, yaitu Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, valensi atau N sama dengan 2. Kenapa 2? Karena nilai N atau valensi ini bisa kita dapatkan dari berapa bilok Cu tersebut atau elektron yang terlibat. Bisa dapat dari Cu2+, 2+ ini 2, N sama dengan 2, atau elektron yang terlibat yaitu sebanyak 2. Kalau non-logam, contohnya H2 sama dengan 2. Kenapa valensinya 2? Karena H2 ini, nilai H ini plus 1. Plus 1 dikali 2 sama dengan 2. O2 sama dengan valensinya itu adalah 4. Kenapa 4? Karena nilai O sama dengan minus 2. Minus 2 dikali 2 sama dengan minus 4. Tetapi dalam valensi, plus dan minus tidak mempengaruhi. Yang terpenting, valensi itu diambil adalah jumlahnya. Jadi N sama dengan 4. Begitu pula dengan Cl2. Cl kan minus 1, jadi minus 1 dikali 2 sama dengan 2. Kenapa 2 tadi? Karena dalam valensi yang diambil yaitu yang terpenting jumlahnya. Nah, untuk membedakan hukum Faraday 1, biasanya di dalam soal, hukum Faraday 1 mempunyai ciri-ciri yaitu diketahui satu unsur atau satu senyawa dalam soal tersebut. Nanti kita lihat ke contoh soalnya aja ya, biar lebih paham. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal hukum Faraday 1. Soalnya adalah berapakah arus listrik yang diperlukan untuk menghasilkan 0,05 kg magnesium dari proses elektrolisis leburan MgCl2 selama 1 jam dengan AR Mg sama dengan 24. Pembahasannya kita tulis diketahui. Nah, di sini diketahui 0,05 kg. Nah, 0,05 kg ini punya magnesium. Jadi M atau massa magnesium sama dengan 0,05 kg. Kita ubah ke gram dengan dikali 1000 menjadi 50 kg. Selanjutnya, leburan MgCl2. Ini kan dari proses elektrolisis leburan MgCl2. Kita tulis MgCl2 tanda panah Mg2+ ditambah 2Cl-. Ini adalah penguraian. Jadi yang kita ambil adalah Mg2+ karena dari proses elektrolisis leburan yang magnesium yang ditanya. Jadi Mg2+ ditambah 2 elektron menjadi Mg.
Nah, di sini N, ingat kan N tadi itu adalah berapa elektron yang terdapat dalam unsur tersebut. Nah, di sini sebanyak 2. Jadi N sama dengan 2. Selanjutnya adalah selama 1 jam. Nah, T sama dengan 1 jam. Ingat kan tadi bahwa satunya itu dalam detik atau second. Jadi 1 jam dikali 3600 sama dengan 3600 second. ARMG sama dengan 24. Yang ditanya adalah berapakah arus listrik yang diperlukan? Jadi yang ditanya adalah I. Jawab, massa magnesium sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500. Kita menggunakan rumus ini karena yang diketahui ada T, ada E, ada M, dan yang ditanya pun adalah I. Nah, kita dari rumus tersebut kita cari dulu yang nilai E-nya. Nilai E dapat dicari dengan AR dibagi N, AR-nya 24 dan N-nya sebanyak 2. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kita masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus. 50 dari massa ini sama dengan E kan sudah kita cari sebanyak E kan sudah kita cari dan nilainya adalah 12. 12 dikali I dikali T itu 3600 per 96.500. Kita coret, lalu kita kali silang. 50 dikali 965 hasilnya 4250 sama dengan 12 dikali I dikali 36 itu 432 I. Nah, I sama dengan 48.250 dibagi 432 yaitu 111,689 ampere, atau kita bulatkan menjadi I sama dengan 111,7 ampere. Selanjutnya adalah hukum Faraday 2. Hukum Faraday 2 adalah jika ada dua sel elektrolisis atau lebih dialiri arus listrik dalam jumlah yang sama, maka zat yang dihasilkan akan sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Nah, rumusnya adalah M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Ingat, E tadi adalah AR dibagi N. Dengan keterangan, M1 adalah massa zat 1, M2 adalah massa zat 2, E1 adalah massa ekivalen zat 1, E2 adalah massa ekivalen zat 2. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa hukum Faraday 1 mempunyai ciri-ciri diketahui satu unsur atau satu senyawa dalam soal tersebut. Nah, di hukum Faraday 2 ini dengan ciri-ciri akan diketahui dua unsur atau dua senyawa yang berbeda. Nah, itulah caranya agar kita bisa membedakan ini menggunakan rumus hukum Faraday 1 apa hukum Faraday 2. Kita bisa lihat dari soal tersebut menggunakan satu unsur atau dua unsur senyawa yang berbeda. Jika menggunakan satu unsur atau senyawa dalam soal itu, maka menggunakan hukum Faraday 1, dan jika diketahui dua unsur atau dua senyawa yang berbeda dalam soal, maka akan menggunakan rumus hukum Faraday 2. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal hukum Faraday 2. Soalnya adalah, jika larutan CuSO4 dan AgNO3 dirangkaikan secara seri, kemudian dielektrolisis, berapa massa Cu yang diendapkan jika dalam sel elektrolisis AgNO3 ditemukan 10 gram, dengan ArAg sama dengan 108, ArCu sama dengan 63,5. Nah, di sini kita ketahui bahwa ini adalah hukum Faraday 2. Dengan apa? Ingat ciri-ciri kita tadi, terdapat dua unsur atau senyawa yang berbeda. Ini ada dua unsur, yaitu yang pertama CuSO4 dan AgNO3. Kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama kita tulis diketahui. Nah, di soal ini adalah massa AgNO3 sebanyak 10 gram. Sebanyak 10 gram, di sini 10 gram. ArAg sama dengan 108, ArAg sama dengan 108, dan ArCu sama dengan 63,5. Yang ditanya adalah massa Cu, berapa massa Cu yang diendapkan. Oke, selanjutnya kita tulis AgNO3 terurai menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Nah, yang di sini itu adalah Ag, ini kan Ag dan Cu, berarti Ag yang kita pakai atau yang logam. Ag plus ditambah elektron ditambah Ag. Nah, N sama dengan 1 karena yang dalam elektron ini ada 1. Yang selanjutnya adalah CuSO4.
Nah, akan terurai menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Cu2+ akan mengalami reaksi reduksi ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu. Nah, N ini yang kita sebutkan tadi bahwa berapa elektron yang terdapat dalam reaksi tersebut, yaitu sebanyak 2. Maka kita masuk ke rumus. Apakah kalian masih ingat dengan rumusnya? Ya, rumusnya adalah massa Ag dibagi massa Cu sama dengan EAg dibagi ECu. Nah, kita cari dulu nilai E dari Ag ini, yaitu dengan rumus AR dibagi N. Ingat, AR ini maksudnya AR Ag, N ini Nag. Nah, AR Ag adalah 108. N dari Ag ini ada 1, jadi 108 dibagi 1 sama dengan 108. Yang selanjutnya kita mencari nilai E dari Cu. E dari Cu, ingat rumusnya tetap sama, AR dibagi N sama dengan, ingat ini ARCu, ini NCu. ARCu adalah 63,5 dan NCu adalah 2. 63,5 dibagi 2 yaitu 31,75. Selanjutnya kita masukkan massa Ag. Di sini kan massa Ag-nya adalah 10 gram. Kita masukkan 10 dibagi massa Cu. Ini kan massa Cu-nya yang ditanya. Sama dengan E dari Ag itu 108 dan E dari Cu itu adalah 31,75. Lalu kita kali silang. 10 dikali 31,75 MCU dikali 108. Ini dikali akan menghasilkan 317,5 dan 108 MCU. Maka massa Cu sama dengan 317,5 dibagi 108 yaitu 2,93 gram. Gimana, mudah kan? Sekian video pembelajaran materi tentang hukum Faraday kimia kelas 12 semester 1. Saya Dendra Kusuma, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.